akan tetap selesai 8.40. Silahkan diubah nama kalian menjadi nama asli. Karena nanti akan silakan melaporkan 5 orang posisi pertama untuk diberikan nilai tambah. Untuk diberikan nilai tambah pada kehadiran hari ini. Silakan diubah nama kalian masing-masing. Kita akan mulai 2 menit lagi, 19.33. Silakan. Ini tidak akan panjang, hanya 5 slide. 15 menit harusnya selesai. 804.611 silakan dimasukkan. Oke, lengkap tidak lengkap kita akan memulai 1 menit lagi. Sudah ada 41 orang. Ini hanya akan ada 5 slide. Agak terkendala sinyal, Pak. Oke, silahkan diatasi. Silahkan 1 menit lagi saya berikan waktu. 19.36. Sekarang 19.35. Kita akan memulai lengkap atau tidak lengkap pesertanya. Silakan menyalakan semua kamera kalian. Tidak ada yang berdiskusi ataupun saling memberi jawaban. Mohon maaf, Pak, belum dapat masuk, Pak. Silahkan masuk. Kalau tidak dapat masuk karena sinyal, itu resiko Anda. Sekarang kan seharusnya jam perkuliahan, seharusnya sebelumnya kamu mencari sinyal. Oke, dalam hitungan 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dipersiapkan semuanya, konsentrasi, hanya ada 5 slide, dan 5 orang pertama akan mendapatkan nilai lebih. Sementara yang lainnya yang ikut kegiatan silahkan di screenshot dan dilampirkan di e-learning kalian sebagai bukti hadir, akan mendapatkan masing-masing nilai 1. Oke. Yang 5 orang pertama akan mendapatkan nilai 3, 4, 5, 6, dan 8. Oke. 3, 2, 1, kita mulai kuisnya. Manakah di antara kami yang merupakan TN pertama di Indonesia? Silahkan. Seharusnya kalau teman-teman sudah mengikuti perkuliahan dari awal, ada 48 tiba-tiba di situ ya. Oke, sepertinya error yang 48-nya, tapi nggak apa-apa. Ada 5 TN pertama di Indonesia, dan 3 diantaranya ada di Jawa. Silahkan Franklin, nomor 1. Kemudian di manakah aku berada? Banten.
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini adalah satu dari 5 TN pertama yang ada atau yang dibentuk di Indonesia. Oke, dipersiapkan lagi 3 lagi. Franklin masih pertama. Dibalap oleh Riz Hasibuan. Sloquin ini siapa? Sloquin. Ada berapa taman nasional saat ini di Indonesia? Ayo, apakah 50, 52, 54, 56? Atau ada jawaban yang lain? Ini adalah salah satu taman nasional yang ada di yang ada di Provinsi Lampung dan tentunya ada di bagian selatannya Sumatera. Sekarang ada 56 taman nasional dan 13 diantaranya ada di Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk pulau yang di Sumber, saya jadi lupa, Ciberut dan lain-lain juga termasuk. Kemudian di bawah ini bentuk pemanfaatan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah meliputi kecuali. Apakah boleh carbon trading di sana? Apakah boleh memanfaatkan air? Apakah boleh berburu? Apakah boleh melakukan wisata? Ternyata perburuan tidak boleh dilakukan di KSA dan KPA, kecuali taman buru. Itu bentuk yang berbeda dari KSA dan KPA. Siapa sekarang? Riz Hasibuan masih pertama, Ginorga, kemudian Gabriel. Final question, dipersiapkan double point. Dipersiapkan semuanya. Di bawah ini yang dikelola oleh BKSDA adalah jawabannya lebih dari 1. Apakah CA? Apakah SM? Apakah Tahura? Ataukah TWA? Oke. CA, SM, dan TWA itu dikelola oleh BKSDA. Sementara Tahura dan Taman Nasional itu dikelola oleh selain BKSDA. Siapakah juara 1? Riz Hasibuan sudah masuk mendapatkan nilai berapa berarti? Nilai 4. Gabriel, kemudian Ginorga, dan yang pertama adalah siapa nih? Astorid Simanjuntak ya. Oke, silakan di screenshot posisi Anda dan diupload di e-learning sebagai bukti hadir kalau yang belum melakukan presensi. Kalau yang sudah tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah ada bukti bahwa hadir di kelas hari ini dan mengikuti kuis. Kamu sudah mendapatkan nilai 1. Oke? Di sini saya Oke. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, selamat bagi siapa tadi, Simanjuntak. Dan nanti silahkan diisi oleh PJ ya, berarti silakan nanti bantuannya PJ untuk mengisi nilai kalian masing-masing di e-learning. Di e-learning. Di e-learning nanti akan ada link dari spreadsheet yang saya berikan untuk update nilai kalian masing-masing. Baik itu nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas-tugas, nilai presentasi, dan lain sebagainya akan kalian upload di situ. Terutama nilai-nilai keaktifan kalian setiap minggu. Silahkan PJ masing-masing kelas untuk mengupload di spreadsheet tersebut. Oke? Ada yang kurang jelas? Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, saya ingin konfirmasi ke teman-teman
kalian sudah melakukan perkuliahan apa saja dengan Pak Rizky? Coba share ya. Pengertian manajemen dan sejarah kawasan konservasi dengan saya sudah, betul? Halo? Ini sudah dilakukan, betul, dengan saya? Halo, halo? Suara saya terdengar? Halo, halo? Terdengar, Pak. Nah, ini sudah dilakukan kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemudian kedua sudah kategorisasi kawasan konservasi. Sudah, Pak. Kebijakan kelembagaan sudah. Sudah, Pak. Prinsip dasar perencanaan sudah. Sudah, Pak. Tantangan efektivitas pengelolaan. Sudah, Pak. Kemudian pengelolaan kolaboratif dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem sudah ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kawasan konservasi dalam target SDGs sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemudian identifikasi jasa lingkungan sudah atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah juga. Kawasan jasa lingkungan, kawasan konservasi sudah atau belum? Bagi iklim dan kualitas udara. Belum. Oke, sebenarnya teman-teman kemarin kan ada perkuliahan, sebenarnya beberapa perkuliahan di minggu itu dialihkan ke kelas tersebut. Jadi silakan teman-teman membuat rangkuman. Kalau teman-teman secara berkelompok ingin membuat presentasi maksimal 10 slide, dipersilahkan dan akan ada nilai lebih. Silahkan kalian merangkum materi yang kalian dapatkan minggu kemarin yang perkuliahan dengan Dirjen KKA. Oke? Jelas ya, yang hari Jumat kemarin. Silakan dirangkum dan silakan nanti upload di e-learning kalian masing-masing. Oke? Itu sebenarnya adalah kuliah pengganti kita pada minggu tersebut. Terutama di jasa lingkungan kawasan konservasi bagi iklim dan kualitas udara, nanti akan kita lanjutkan di minggu depan membahas sedikit tentang ini. Oke? Kita lanjut, berarti sisanya belum ya? Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan ke perkuliahan berikutnya. Semoga selesai dalam 45 menit ke depan. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada? Kalau ada silakan dibilang ada, kalau tidak ada silakan disampaikan tidak ada supaya saya tahu ada pertanyaan atau tidak. Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk perkuliahan pada hari ini. Mana dia ini? Pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Jelas ya? Sebentar.
Oke, terlihat jelas ya semua. Pengusahaan. Oke, pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi. Konservasi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky ada setidaknya dalam kategori 3 bentuk, KSA, kemudian KPA, kemudian taman guru. Dalam perkuliahan ini kita akan banyak membahas terkait dengan KSA dan KPA, atau spesifiknya terkait dengan wisata. Dalam capaian pembelajaran minggu ini, dalam capaian pembelajaran malam ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis potensi wisata alam di kawasan konservasi, mampu mendeskripsikan pengertian usaha pemanfaatan kawasan konservasi, mampu menganalisis areal, jenis, izin, dan pembangunan sarana wisata alam di kawasan konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan, ada 3 yang kemudian disebut sebagai pilar konservasi, yaitu perlindungan, lanjutannya adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, baik penyangga air, penyangga siklus udara, penyangga alur tanah, dan lain sebagainya. Kemudian pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Mengawetkan bukan berarti dijadikan spesimen ya, tapi memastikan dia tetap ada di alam. Kemudian pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada poin pemanfaatan yang juga disinggung sebenarnya oleh Bapak Dadang saat perkuliahan atau saat studium general minggu kemarin. Kemudian wisatawan mancanegara setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai 2019 itu terus meningkat, hampir mencapai 500.000 jiwa, di mana 10 kawasan konservasi terbanyak dikunjungi wisatawan mancanegara, terutama berdasarkan laporan kinerja Dirjen PJLHK tahun 2019 yang sekarang menjadi Kementerian Kehutanan. Yang pertama ada Taman Nasional Komodo, kemudian TWA Sangneh, kemudian TWA Gunung Batur, Bukit Payang, Tangkuban Perahu, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, Bunaken, Bromo Tengger Semeru atau BTS, Kalimutu, dan Tanjung Puting, dengan berbagai macam keunikannya. Misalnya di sini ada orangutan, kemudian di sini ada landscape-nya, di sini juga landscape-nya, Bunaken juga kawasan perairannya, kemudian Kawah Ijen pun landscape atau keunikan api yang menyala setiap harinya sepanjang tahunnya, kemudian TN Bali Barat dengan landscape dan burung jalak balinya, Tangkuban Perahu landscape-nya, Bukit Parayang, TWA Sangge juga dengan landscape-nya, dan TN Komodo dengan landscape dan salah satu keunikan satwa purba di dalamnya yaitu komodo. Dan dia termasuk salah satu taman nasional pertama di Indonesia. Kemudian ini wisatawan domestik, di mana ternyata ada perbedaan antara pola wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri, di mana kakak terbanyak itu Tangkuban Perahu, karena paling dekat dengan pusat masyarakat yang ada di Indonesia, Jabodetabek. Kemudian Gunung Ciremai sama, BTS, kemudian TWA Telogowarno, kemudian TWA Guci, Bantimurung Bulu Saraung juga ternyata banyak diisi oleh wisatawan domestik yang posisinya ada di Sulawesi dengan keunikan karsnya dan juga kupu-kupu yang ada di dalamnya. Kemudian sampai Taman Nasional Alas Purwo yang ada di Jawa Timur. Kemudian PNBP atau pendapatan nasional bukan pajak dalam miliar itu meningkat sampai 2018. Ini bayangkan misalnya PNBP ini sampai 2019 atau 2018, teman-teman kalau masuk ke TN bahkan sampai 3 bulan yang lalu, teman-teman itu baru
hanya membayar 5.000 per harinya. Sedangkan sekarang orang yang membayar KTN dengan peraturan yang baru itu 2 kali lipat, menjadi 10.000 per harinya atau per malamnya. Wisatawan mancanegara yang awalnya 250.000 atau 150.000 di hari weekday atau di hari normal, 250.000 di hari weekend, bertambah sekitar 350. Nah, bayangkan kalikan saja jumlah yang tadi. Dan ini pun adalah data, karena data terbarunya saya belum menemukan publikasinya. Data sampai 2018, di mana ada kecenderungan bahwa orang lebih suka untuk melakukan perjalanan ke alam setelah terjadinya COVID. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan sebenarnya di antara setelah COVID dan sebelum COVID. Kemudian ini adalah jumlah PNBP hingga tahun 2018. Ada setidaknya 33 triliun yang didapatkan oleh Taman Nasional Komodo. Bayangkan seberapa besar yang didapatkan dari sektor wisata di Taman Nasional. Ini baru Taman Nasional. Belum nanti Taman Wisata Alam, belum Tahura, belum misalnya belum nanti misalnya Taman Buru dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah studi kasus di Komodo berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bu Mirza Dikari Kusrini atau teman-teman. Seharusnya masuk dengan beliau di perkuliahan. Sekarang kalian belum ya, Mi? Semester depan itu sudah mulai masuk di bioekologi satwa liar. Dan beliau cukup concern di Taman Nasional Komodo. Setidaknya sekitar 10-20 tahunan beliau melakukan penelitian di sana. Ini adalah luas keseluruhan dari Taman Nasional Komodo dan zonasinya seperti berikut. Pulau Padar, ini adalah salah satu lokasi wisata, lokasi pemanfaatan, zona pemanfaatan di bagian, terutama di bagian utaranya. Kemudian Padar Selatan itu cenderung, kecuali di daerah sini, di Dua Teluk sini, cenderung masih sepi, masih jarang dimanfaatkan. Walaupun sebenarnya sekarang sedang ada, termasuk saya dalam mengerjakan proyeknya, sedang ada pengembangan pengembangan wisata kelas dunia kalau rencananya, karena memang ini World Heritage di sini. Nanti kita akan lihat beberapa gambaran yang teman-teman rasakan kalau berada di sini. Kemudian ada loh liang di sini, kemudian ada loh buaya di sini. Itu adalah lokasi-lokasi yang banyak digunakan atau yang banyak dijadikan sebagai tempat wisata. Dan tadi hingga 2018 nilai wisata dia sebanyak 33 triliun. Kemudian berikutnya, ternyata dari situ ada berbagai masalah. Mulai dari misalnya ternyata lebih banyak orang luar yang mengelola Taman Nasional, yang mengelola tempat wisatanya. Ternyata orang luar yang datang ke sana pun nggak berdampak banyak ke wisata lokal, karena mereka menggunakan kapal-kapal cruise misalnya, kapal-kapal yang mengisi sekitar 1.000-an orang dalam satu kapal. Saya lupa ada tidak nanti di fotonya ya, tapi nanti kita coba lihat. Dan kemudian bagaimana masuknya perusahaan swasta dalam kawasan Taman Nasional Komodo? Ini ada beberapa kajiannya, silakan teman-teman nanti perhatikan. Kemudian ini ada di Bromo Tengger Semeru. Ini salah satu TN yang banyak dikunjungi atau salah satu alasan orang suka ke alam, termasuk salah satu film 5 cm waktu itu yang membuat banyak orang tiba-tiba suka ke alam, tiba-tiba merasa pecinta alam, dan tiba-tiba mengotori apa yang dia anggap dia cintai gitu. Dan semoga teman-teman tidak menjadi orang-orang di antaranya. Kemudian ini profil kawasan konservasi masih 50 waktu didapatkan informasinya. Tadi saya sudah coba cari yang terbaru, belum ada karena beberapa taman nasional bahkan memang belum dilakukan tata batasnya.
Jadi secara definitif dia ditunjuk sebagai taman nasional, tapi secara batasnya dia belum ditentukan batasnya dari mana sampai mana. Kemudian regulasinya ada Permen HUT nomor 48 tahun 2010, pengusahaan pariwisata alam di SM, TN, Tahura, dan TWA. Teman-teman diperbolehkan untuk melakukan usaha usaha pariwisata alam di SM, TN, Tahura, dan TWA, tapi tidak boleh di CA. Karena CA tidak untuk wisata pemanfaatannya, hanya untuk penelitian. Oke. Kemudian tapi SM ada wisata khusus dan itu diperbolehkan untuk melakukan wisata di dalamnya. Kemudian ada Permen HUT. Halo? Ada yang sampaikan? Kalau ada yang ingin sampaikan silakan disampaikan saja, silakan dipotong, tidak perlu menunggu sampai saya memberikan waktu untuk kalian. Silakan langsung berdiskusi saja. Kemudian ada Permen HUT nomor 4 tahun 2012, perubahan atas Permen HUT 2010 ini, pengusahaan pariwisata alam di SM. Kemudian ada Permen LHK tahun 2019 nomor 8, pengusahaan pariwisata alam di SM, TN, Tahura, dan TWA. Ada namanya WSS, IUPJWA, dan IUPSWA. Nanti akan kita lihat. Kemudian beberapa definisi antara pariwisata alam dan wisata alam. Kalau pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan objek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam. Termasuk jasa misalnya sewa perahu, sewa kapal, sewa selama perjalanan, hotel, dan lain sebagainya. Kemudian kalau wisata alam, kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kalau wisata alam adalah kegiatan perjalanan kalian, tidak termasuk kegiatan kalian menginap di hotel atau perjalanan kalian menuju ke sana, itu tidak termasuk dalam sini. Kemudian ada istilah pengusahaan pariwisata alam, suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam berdasarkan rencana pengelolaan. Jadi sebelum teman-teman melakukan usaha pengelolaan, kalian harus menunjukkan ini rencana pengelolaan kami. Baik itu rencana pendek, jangka pendek 5 tahun, atau jangka panjang. Jangka pendek sekitaran 1-3 tahun. Ada rencana tahunan, ada rencana 3 tahun. Kemudian rencana menengah ada 5 tahun, kemudian rencana panjang ada 10-30 tahun. Kemudian ini wisata alam, keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa yang diperlukan oleh wisatawan dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, termasuk sewa alat, kemudian tour guide, dan lain sebagainya. Dan teman-teman kalau ingin memperdalam terkait dengan ini, sebenarnya teman-teman nanti bisa mengambil perkuliahan perancangan rekreasi alam dan ekowisata. Dan kalau teman-teman ingin lebih cepat mengetahuinya, sebenarnya teman-teman pun bisa mengikuti paket-paket yang disediakan oleh abang-abang kalian yang sedang melakukan praktikum untuk mencoba berusaha atau mencoba memasarkan wisata alam, mencoba melakukan usaha wisata alam. Areal usaha pariwisata alam ada Suaka Marga Satwa, Taman Nasional kecuali zona inti tidak diperbolehkan. Kemudian Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Kemudian zona rimba itu pun lebih ke khusus wisatanya, tidak boleh pariwisata massal. Kemudian ada jenis usaha, ada IPPA, izin pengelolaan pariwisata alam, ada meliputi penyediaan jasa wisata. Apakah baik informasi pariwisata, pramu wisata, transportasi, perjalanan wisata, penjualan cindera mata pun termasuk dalam ini. Dan menjual makanan, minuman, dan warung-warung sekitarnya itu pun termasuk. Kemudian pada kawasan Suaka Marga Satwa hanya dapat dilakukan usaha penyediaan jasa wisata alam terbatas. Tidak boleh ramean, tidak boleh massal. Walaupun dalam prosesnya ada beberapa yang melanggar karena menganggap ya susahnya masyarakat atau susahnya orang sekitarnya kan. Menganggap ini harusnya atau ini kawasan hutan, nggak dikelola sama siapa-siapa, harusnya dijadikan tempat wisata. Padahal justru bentuk pengelolaan dia tidak dikelola atau dikurangi kegiatan manusia.
kegiatan manusia di dalamnya dibuat seminim mungkin supaya dia berjalan secara lebih alami. Kemudian penyediaan sarana wisata alam, ada wisata tirta, wisata air, kemudian akomodasi, kemudian transportasi, wisata petualangan, dan olahraga minat khusus, termasuk arum jeram dan lain sebagainya. Arum jeram, kalau yang terbaru sekarang misalnya lari di alam misalnya dan lain sebagainya. Saya lupa istilahnya. Kemudian ABCD, ABD dilakukan pada zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata, dan blok pemanfaatan taman hutan raya. Sementara C dilakukan pada semua zona atau blok kecuali zona inti taman nasional. Kemudian E hanya dilakukan pada blok pemanfaatan taman wisata alam. Kemudian izin usaha, ada namanya IUPJWA, izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam, dilakukan oleh perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, atau secara koperasi. Jadi teman-teman yang berminat nanti melakukan setelah lulus misalnya, atau sambil kuliah ingin melakukan ini, teman-teman bisa mengajukannya secara perorangan, atau membuat badan usaha, atau secara koperasi. Atau teman-teman ingin mengembangkan misalnya koperasi-koperasi yang ada di daerah kalian pun sangat memungkinkan. Kemudian ada IUPSWA, izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam. Ada badan usaha milik negara. Di sini dia tidak dibolehkan untuk perorangan. Itu saja bedanya. Kemudian pembangunan sarana wisata alam. Luas areal yang diizinkan untuk dibangun maksimal adalah 10% dari luas areal yang ditetapkan dalam izin. Teman-teman hanya misalnya diberikan lokasi untuk dikelola atau untuk kalian kelola 1000 hektar. Kalian hanya boleh untuk membangunnya sebesar 100 saja dari 1000 hektar total yang diberikan izin ke kalian. Sementara 900-nya tidak boleh dibangun. Dan itu adalah tanggung jawab kalian untuk mengelolanya. Kemudian bentuk bangunan sarana wisata alam untuk wisata tirta dan akomodasi dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat. Menurut Pak Wiratno dalam moabe.com, proses pembangunan menggunakan sistem knockdown. Kemudian pembangunan fisik pakai konsep kearifan lokal dan ramah lingkungan. Mereka menggunakan bahan bangunan material bambu dan dari bajawa, ini menggunakan solar panel dan konsep zero waste. Ini yang sempat heboh dulu di Taman Nasional Komodo, pembangunan yang dilakukan di sana. Ada sistem knockdown, ada sistem yang kalau udah keramaian udah ditutup, nggak boleh menerima orang. Kemudian ada sarana wisata alam, Permenhub nomor 48 tahun 2010, diberikan untuk jangka waktu 2 tahun atau 5 tahun. Kemudian IUPSWA diberikan dalam jangka waktu 55 tahun. Lalu dampak wisata yang masih banyak kita temukan sampai sekarang adalah selain crowded, adalah sampah yang disisakan, termasuk di Taman Nasional Bali Barat, termasuk di Bromo Tengger Semeru, termasuk terbaru di Rinjani, yang mana dia baru 3 bulan dibuka, baru 3 bulan ini dihitung ternyata 7.000 ton hasil sampahnya hanya dalam 3 bulan. Yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya pecinta alam. Kemudian ini misalnya beberapa bentuk yang dilakukan atau yang terjadi di, ada yang tahu ini di mana? Nggak ada. Ini adalah Surya Kencana di TNGGP. Kemudian sejumlah pihak menyayangkan penutupan. Berbagai permasalahan lainnya adalah permasalahan akses, termasuk misalnya ya tadi karena kebiasaan jalur itu dibuka yang sebenarnya menyalahi aturan, tapi terbiasa dibuka dan dilalui oleh masyarakat menganggap itu wajar. Jadi saat dia ditutup, ternyata masyarakat merasa,
oh kenapa ditutup? Ini mematikan usaha kami segala macam dan lain sebagainya diperbesar menjadi masalah. Dan itulah yang terjadi di Tahura Wan Abdurrahman. Dan secara tegas waktu itu sekitar tahun 2020, terutama pas COVID, secara tegas itu ditutup dan sampai sekarang untungnya bisa dijelaskan dengan baik dan itu memang tidak seharusnya untuk dilewati. Karena bisa membuka kawasan, kemudian meningkatkan jumlah perburuan, meningkatkan jumlah tiba-tiba ada kebun kopi di tengah-tengah lokasi dan lain sebagainya. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi, sisanya sebenarnya adalah dokumentasi kegiatan Pak Rizky dan saya. Kali ini waktu Pak Rizky mahasiswa, kalau saya pas mahasiswa malah nggak ada fotonya setelah saya cek-cek tadi. Inilah kegiatan ekspedisi yang dilakukan oleh kami waktu mahasiswa kalau tidak salah di Maluku, Aketa Jawe kalau tidak salah. Aketa Jawe yang sekarang bergabung dengan Taman Nasional Lolobata, jadi Aketa Jawe Lolobata. Kemudian ini pun masih di Aketa Jawe Lolobata. Kemudian ini perjalanan, ini campnya. Kemudian ini campnya, masak sendiri dan lain sebagainya. Teman-teman pun bisa atau abang-abang kalian sudah banyak melakukannya di Foresta. Kemudian ini adalah bentuk berikutnya di Aketa Jawe Lolobata lagi-lagi. Kalau tamburannya sepertinya tidak ada fotonya di slide ini. Nanti di slide-slide berikutnya atau di pertemuan berikutnya bisa kita diskusikan atau bisa kita lihat keindahan-keindahan di Taman Nasional yang lain yang tidak akan bisa kalian dapatkan kalau kalian hanya diam diri di kosan aja gitu kan, konten-konten di IG. Kemudian ini adalah kalau kalian mungkin bentukan sekarang itu PUK kalau ini di ini di SM Bukit Tilu kalau tidak salah. Waktu itu kalau ini masih ekspedisi. Ini kegiatan saya waktu survei pengembangan wisata sampai sekarang sebenarnya masih kegiatannya. Pengembangan wisata yang di Padar. Kalau tadi saya bilang ada yang di Pulau Komodo ada warna hijau di atas bentuk blok pemanfaatan di atas. Nah, ini adalah Padar Utara. Kemudian ini adalah Padar Selatan yang masih jarang dibuka atau yang masih jarang dimanfaatkan oleh orang dan sekarang sedang dalam proses pengembangan. Dan ini adalah di Loh Liang kalau tidak salah. Kemudian ini adalah di Loh Buaya. Oh, ramenya malah saya tidak ini ya. Ada satu fun fact mungkin ya, bahwa ini adalah kapal pinisi yang kalau teman-teman sewa bisa sekitar 20 jutaan per harinya. 20 sampai 30 juta per harinya dan ini banyak di Komodo. Bayangkan saja misalnya kegiatan-kegiatan kalau kita tadi hanya melihat biaya masuknya saja. Bahwa kalau kalau wisatawan mancanegara masuk, dia membayar 350.000 per orang. Tapi kita belum melihat kalau dia membayar kapal pinisi ini ke masyarakat, berapa yang harus dia berikan dan berapa besar pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar yang juga terbantu selain dari nilai 33 juta tadi 33 triliun tadi. Itu hanya PNBP saja untuk Taman Nasional. Belum termasuk sewa pinisi untuk masyarakat, sewa kapal, sewa jasa pemandu dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk yang lain misalnya ada kapal cruise misalnya. Kapal cruise tuh saya coba cek ya. Ini masih tampilan ini ya, masih tampilan. Kita coba cek ini bentuk kapal cruise. Waktu itu pas kami di Loh Liang tadi yang foto dengan patung Komodo, tidak lama dari situ mendaratlah kapal ini. Sebenarnya ini tidak mendarat juga, tidak bersandar juga karena kalau dia bersandar pasti karam, pasti nyangkut, karam istilahnya. Kemudian akan dibawa oleh kapal-kapal kecil atau kapal-kapal pinisi tadi.
ke pinggir. Yang itulah kemudian berwisata. Yang cukup cukup mengagetkan sih enggak juga, tapi bagi kita yang belum pernah melihat mungkin cukup kaget bahwa yang keluar di sana ini kapalnya bisa berisi ribuan orang. Seribuan orang, mana dia ini ya, mana fotonya. Nah, ini 1000-an orang dan mayoritas isinya adalah nenek-nenek atau kakek-kakek lansia. Ini teman-teman perhatikan. Bayangkan mereka, kok lama ya? Kita buka baru aja, supaya nggak kelamaan. Nah ini, bayangkan mereka yang berumur-umur 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun, bahkan ada yang susah berjalan. Umur-umur tua yang sudah pensiun, mereka kerjaannya jalan-jalan aja sepanjang tahun. Karena fun fact-nya adalah misalnya saat mereka ternyata setelah ke sana, setelah melakukan perjalanan, saya tahu fakta-fakta unik yang seperti ini. Ternyata setelah dihitung-hitung di luar, ini ada tour guide-nya dari pegawai TN. Setelah dihitung-hitung di luar, biaya kalian membawa orang tua ini ke panti jompo itu lebih besar bahkan biayanya dibandingkan orang tua ini berkeliling dunia menggunakan kapal cruise tadi. Jadi dibandingkan menurut mereka di luar, dibandingkan bapak ibunya atau kakek neneknya dititipkan di panti jompo yang hanya orangnya sekitar 20 orang, misalnya 10 sampai 20 orang dengan kondisi lingkungan yang segitu-segitu aja di ruangan atau ada taman bermain dan lain sebagainya, mengobrol hanya dengan beberapa orang saja. Lebih baik mereka mendaftarkan orang tuanya untuk ikut pelayaran selama setahun penuh keliling dunia dengan harga yang relatif sama bahkan lebih murah. Anggota keluarganya ini bisa melihat banyak lokasi di seluruh dunia, nggak bosan di situ-situ aja, hidupnya di ruangan kecil itu aja, bercengkrama dengan banyak orang, 1000 orang tadi udah pasti rame, semua keperluan ada, mau istirahat bisa dengan tenang, dengan nyenyak, makan tersedia selalu, bahkan sambil paling parahnya adalah karena tingginya bentuk tingginya bentuk pelayanannya, bahkan paling parahnya kalaupun ada orang tuanya yang meninggal, mereka akan mengantarkan jenazahnya hari itu juga menuju lokasi, menuju tempat tinggalnya. Hari itu juga kapal cruise tadi akan mendarat ke lokasi terdekat, akan dibawa ke pesawat terdekat, dan akan diterbangkan dengan jalur yang paling pendek untuk sampai di lokasinya, di rumahnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari mereka yang mengikuti wisata-wisata seperti ini, wisata mahal termasuk di sini. Dan ini adalah bentuk lain bahwa pendapatan itu sebenarnya tidak bisa kita lihat hanya dari PNBP saja. Ada banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya, ada banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari penjualan souvenir ini. Di sini saja, dalam satu lokasi ini saja, dalam satu spot ini saja, dalam sekitar paling dalam sejalur ini saja, dalam jetty ini saja yang hanya 20 meteran, ada sekitar 10 sampai 20 orang pedagang aksesoris seperti ini. Dan setiap harinya akan selalu ada orang. Umumnya per hari itu 2 atau 3 kali. Bahkan kalau weekend biasanya terdapat penambahan orang gitu. Kemudian dan dari raut-raut wajah kakek nenek ini, mereka tidak merasa kelelahan dan tidak merasa bosan yang terutama. Kemudian mana sisanya?
sebelum kita masuk atau sebelum kita masuk diskusi atau ditutup kegiatannya. Ini ada beberapa di mana dia ya? Long Beach enggak. Loh Liang, Loh Buaya, oh Loh Buaya mungkin. Olah malah nggak bisa. Ada yang ingin sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Sudah jam 8 lewat 18. Coba cek lagi beberapa dokumentasi yang lain. Di salah satu yang katanya atau menjadi tonggak apa ya? Menjadi tonggak pariwisata di Indonesia. Dan nyatanya memang wisatawan lokal itu jarang ke sana karena memang mahal, cukup mahal, dan itu harga yang wajar sebenarnya dibandingkan kita membiarkan orang banyak datang ke sana, lebih baik kita membiarkan orang sedikit saja yang datang dengan harga yang mahal. Toh yang didapatkan pun sama aja dibandingkan masyarakatnya banyak tapi harganya sedikit, pengalinya pun sama. Misalnya orang membayar 2.000, yang datang 100 orang. Hasilnya kan tetap 200.000. Dibandingkan orang membayar misalnya 20.000, tapi yang datang cuma 10 orang. Kan tetap 200.000 sebenarnya. Untungnya adalah kalau 100 orang yang datang, kita nggak bisa mengontrol dia menginjak apa aja. Dia lewat jalur mana aja. Tapi kalau cuma 20 orang yang datang, kita bisa dengan mudah mengontrolnya, atau bahkan 10 orang yang datang kita bisa dengan mudah mengontrolnya. Secara nilai kita mendapatkan nilai yang sama, tapi secara keberlangsungan ekologinya kita mendapatkan nilai yang jauh berbeda, atau ketahanan ekologinya jauh lebih baik. Oke, ternyata tidak bisa lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Belum? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Mungkin cukup, Pak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukup perkuliahan malam hari ini. Silakan teman-teman melanjutkan kegiatan kalian berikutnya. Dan kalian jadwal MKK kapan lagi? So, nanti kita diskusikan PJ nanti atau besok, tolong hubungin saya untuk mendiskusikan jadwal pengganti kita berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.